Bab 884. Tanpa menunggu Tikta menjawab, Wira memandang orang-orang lainnya seraya berkata. Semuanya, kalian gak mengenal aku dan itu bukan masalah. Aku juga gak menyalahkan kalian karena mencurigaiku sebagai pembunuh Pak Iskandar. Tapi, kalau memang aku pelakunya, aku gak mungkin tetap tinggal dan menunggu kalian datang menghakimiku. Nyawaku gak penting, gak masalah kalau aku harus mati demi Pak Iskandar. Tapi, apa kalian rela membiarkan pembunuh sebenarnya bebas? Hari ini, aku akan menyelidiki kebenarannya dengan memeriksa semua orang. Seperti yang kubilang tadi, orang yang gak bersalah gak perlu takut diselidiki. Kalau kalian takut, itu artinya kalian menyembunyikan sesuatu. Tambah Wira sambil memandang semua orang. Mungkin karena Wira berbicara dengan penuh keyakinan dan terlihat tulus, sorot mata curiga kebanyakan orang yang memandang Wira perlahan melunak. Ucok dan Yoga juga mengangguk. Ucapan Tuan Wira benar, orang yang bersalah gak perlu takut. Baiklah, mari kita periksa dan lihat siapa pelakunya, ujar Ucok. Tuan Wira, tapi kenapa kamu ingin memeriksa Pak Tikta dan kami? Apa kamu curiga kalau orang suku Taiga sendirilah yang membunuh Pak Iskandar? Tanya Yoga. Mendengar itu, Tikta langsung membentak marah. Kalian benar-benar percaya padanya, dia hanya mengulur waktu. Wira mendengus dan berkata, kenapa, Pak Tikta takut diperiksa? Sejak awal, kamu terus berharap aku segera mati. Bisa kamu jelaskan alasannya? Melihat tingkah Tikta ini, Wira makin curiga padanya. Tikta berkata dengan gugup, apa yang harus kutakutkan? Wira, kamu mencoba menabur perselisihan di antara orang-orang suku Taiga. Karena inilah aku ingin membunuhmu. Wira kembali mengarahkan pandangannya pada semua orang dan berkata dengan cuh tak acuh. Kalau kebenaran gak terungkap hari ini, aku rela mati untuk membersihkan namaku. Tapi, sekarang aku belum ingin mati. Aku ingin menyelidiki kebenarannya dulu sekarang. Kalau kalian ingin menghentikanku, kita lihat apakah kalian mampu bertahan dari senjataku. Setelah itu, Wira menatap Tikta lekat-lekat seraya berkata. Pak Tikta, pertama-tama aku akan memeriksamu. Bawa aku ke tendamu. Tikta tentu saja tidak akan mengizinkan Wira memeriksa tendanya. Dia lantas mendengus dan berkata. Kamu nggak berhak melakukan itu. Wira tersenyum dan membalas. Oh ya, kamu mau mencoba rasanya ditembak. Sambil mengatakan itu, Wira langsung mengarahkan senapannya ke arah Tikta. Tikta sontak terlihat gentar. Senapan Wira tadi langsung membunuh anjing liar itu. Jika pelurunya mengenai tubuhnya, dia pasti akan mati. Wira, kamu mau membunuhku? Oke, lakukan saja. Aku mau lihat seberapa beraninya kamu. Ujar Tikta, masih menolak menyerah. Dia tidak berani membiarkan Wira memeriksa tendanya. Bagaimanapun, Tikta memang berkomplot dengan Resvan. Bisa gawat jika mereka ketahuan. Pak Tikta, kenapa kamu begitu gugup? Apa yang kamu takutkan? Jangan-jangan kematian Pak Iskandar benar-benar ada hubungannya denganmu. Makanya kamu terus menolak diperiksa, kata Wira. Dia makin yakin bahwa Tikta adalah pelakunya. Saat ini, bahkan Ucok dan Yoga pun merasa curiga. Kak, kenapa kamu terus menolak? Tanya Ucok. Tikta membalas dengan berang. Kalian percaya kata-kata orang luar, tapi kalian nggak percaya padaku. Wira berkata dengan dingin. Salah. Yang harus dipercayai itu kebenarannya. Pak Tikta, aku nggak peduli kamu setuju atau enggak, aku tetap akan memeriksa tendamu. Setelah itu, Wira menyuruh Danu untuk bertindak. Danu pun langsung menyanggupi. Sambil menempelkan pedangnya ke leher salah satu orang suku Taiga, dia berkata. Bawa aku ke tenda Pak Tikta. Pria itu buru-buru memimpin jalan. Tikta naik darah dan ingin menghentikan mereka, tetapi Wira langsung menembak kakinya. Jangan bergerak, seru Wira dengan dingin. Sekarang, situasinya sudah terkendali. Untungnya, dia memiliki senapan yang sangat berguna di saat-saat kritis. Bab 885. Jika tidak membawa senapan itu, entah bagaimana Wira dan Danu lolos dari pengepungan. Bahkan jika Wira lolos, kemungkinan besar Danu akan tertahan di sini. Anggota suku Taiga berjumlah ratusan orang, mana bisa Danu mengalahkan mereka semua. Orang-orang itu tidak tahu bahwa senapan Wira hanya memiliki belasan butir amunisi. Sekarang, hanya tersisa sekitar 8 butir peluru di dalamnya. Jika mereka menyerang bersama-sama, Wira dan Danu tidak akan selamat. Untungnya, Wira unggul dalam teknologi. Dia masih memegang kendali dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Kurang dari 5 menit kemudian, Danu dan 2 anggota suku Taiga kembali ke hadapan semua orang. Danu berkata dengan dingin. Semuanya, lihatlah. Sambil bicara, Danu menjatuhkan setumpuk surat ke tanah. Surat-surat itu adalah bukti korespondensi antara Tikta dan Resvan. Bisa-bisanya Tikta begitu ceroboh hingga tidak membakarnya. Sebenarnya, hal ini bukan karena kecerobohan Tikta. Semua surat ini adalah bukti yang disimpannya untuk mencari keuntungan dari Resvan. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka bahwa surat-surat itu malah akan membawa kehancuran padanya. Ucok dan Yoga mengambil surat-surat itu dan membacanya. Kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat marah. Bajingan, bangsat, maki keduanya dengan berang. Mereka tidak menyangka bahwa Iskandar benar-benar dibunuh oleh Tikta. Kak, kalian salah paham, aku cuma menerima surat ini, tapi aku sama sekali nggak berbuat apa-apa.
Wira pelakunya. Percayalah padaku, ujar Tikta dengan panik. Tangkap dia, perintah Ucok dan Yoga. Mereka tidak memedulikan pembelaan Tikta lagi. Tikta tidak menyangka bahwa Wira akan lolos dari jebakan ini. Melihat Tikta diringkus, Wira pun menyimpan kembali senapannya. Dia lantas berkata, "Sekarang, kebenaran sudah terungkap, aku nggak perlu mati lagi, kan?" Ucok buru-buru menangkupkan tinju mereka dan berkata, "Tuan Wira, terima kasih sudah memberikan keadilan bagi Pak Iskandar. Kalau bukan karena kamu, kami benar-benar termakan fitnah itu." "Tuan Wira, terima kasih sudah membalaskan dendam Pak Iskandar," timpal Yoga. Melihat wajah sedih keduanya, Wira juga menghela napas, lalu berkata, "Jangan sungkan, justru aku yang harus minta maaf. Bagaimanapun, Pak Iskandar meninggal karena aku, jadi aku juga bersalah dalam hal ini. Pada akhirnya, akulah yang menyebabkan kematian Pak Iskandar." Wira juga tampak berduka. Kedua tetua suku itu juga mengetahuinya dengan jelas. Namun, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa mengutuk Tikta yang berkhianat. Setelah misteri kematiannya terpecahkan, Iskandar pun dimakamkan. Wira mengunjungi nisan Iskandar dan bergumam. "Tenanglah, Pak Iskandar, aku berjanji nggak akan membiarkan peperangan terjadi." Wira sangat mengagumi sosok Iskandar. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melihat esensi perang dengan jelas. Namun, Iskandar paham bahwa tidak ada yang benar dan salah dalam perang. Dalam perang, tidak ada pemenang dan pecundang. Yang ada hanyalah tumpukan mayat dan lautan darah, serta rakyat yang hidup menderita. Wira mengagumi pengabdian Iskandar pada orang-orang sukunya. Dia pun makin berduka atas kematian pria tua itu. Setelah berpamitan pada orang-orang suku Taiga, wajah Wira tampak sedikit muram. Dalam perjalanan ke kerajaan Monoma kali ini, sepertinya ada banyak yang harus dia lakukan. "Danu, apa kamu membenci perang?" tanya Wira tiba-tiba. Mendengar itu, Danu langsung mengangguk dan menjawab, "Iya, aku benci perang." Wira tertawa mendengar jawaban Danu. Orang-orang yang berkuasa mungkin tidak merasakan langsung akibat peperangan, tetapi rakyat jelata akan sangat menderita. Bab 886. Wira dan Danu meneruskan perjalanan dengan menunggangi kuda. Pada saat yang sama, Resvan telah menerima kabar tentang apa yang terjadi. Tikta telah gagal dan bahkan membocorkan hubungan di antara mereka pada orang-orang. Hal ini membuat darah Resvan mendidih. "Sampah, dasar enggak guna," umpat Resvan dengan raut marah. Resvan tidak habis pikir bagaimana Tikta bisa mengacaukan hal sederhana seperti ini. Belum lagi, perannya juga dibocorkan. Jika begini caranya, bukankah itu hanya akan membuat Wira waspada? Berhubung Wira tahu bahwa Resvan mengincarnya, dia pasti akan bersiap-siap. Tidak salah lagi, ini namanya senjata makan tuan. Lantaran Raja Monoma menaruh curiga padanya, Resvan tidak ingin terang-terangan menyerang Wira. Dia pikir, rencananya sempurna, siapa sangka hasilnya akan seperti ini. "Komandan, kita harus gimana sekarang? Gimana kalau kita, langsung kirim pasukan untuk membunuhnya?" tanya orang kepercayaan Resvan. Ucapan itu membuat Resvan mengernyit. Saat ini, dia betul-betul ingin memimpin pasukannya untuk membunuh Wira. Namun, dia tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Jika dia berbuat begitu, itu akan memberi Raja Monoma kesempatan untuk menyingkirkannya. Setelah itu, keluarga Juwanto pasti tidak akan memedulikannya lagi. Resvan mengenal karakter keluarga Juwanto dengan sangat baik. Mereka hanya akan peduli selama ada keuntungan yang bisa diraup. Jika seseorang tidak ada gunanya lagi di mata mereka, mereka akan menyingkirkannya tanpa belas kasihan. Nggak bisa, kecuali kalau Raja Monoma juga ingin membunuhnya. Tapi, Raja Monoma nggak akan melakukan ini. Membunuh duta akan memicu perang antara kedua negara. Itu nggak ada untungnya bagi pihak manapun. Kerajaan Monoma masih harus melakukan banyak hal untuk bangkit. Raja Monoma yang ambisius nggak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu, ujar Resvan. Orang kepercayaan Resvan menghela napas, lalu bertanya lagi. "Jadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita biarkan Wira merundingkan perdamaian?" Resvan mengulum senyum dan menyahut. "Nggak harus begitu. Bawakan aku kertas, aku akan menulis surat pada Kumar agar dia tahu kalau kita juga dalam situasi terjepit. Biar dia sendiri yang pikirkan langkah selanjutnya." Resvan tidak akan membebani dirinya sendiri dengan masalah ini. Usai menulis, dia menyerahkan surat itu pada orang kepercayaannya untuk dikirimkan ke keluarga Juwanto. Beberapa jam kemudian, Kumar menerima surat tersebut. Setelah membacanya, raut wajahnya menjadi sangat masam. "Orang-orang nggak berguna, membunuh Wira saja nggak bisa," rutuk Kumar dengan marah. Kedua putra Kumar juga ikut membaca surat itu. Salah satunya berkata, "Ayah, apa ini artinya kerajaan Monoma nggak mau bekerja sama dengan kita lagi?" Kumar menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi masam. Dia berkata, "Pada dasarnya ini adalah kerjasama yang sangat rapuh. Apa kalian kira kerjasama ini akan bertahan lama?" Ucapan Kumar ini membuat kedua putranya mengernyit bingung. "Kenapa begitu, ayah?" tanya mereka. Kumar menjawab dengan datar. "Hal terpenting di dunia ini adalah keuntungan. Mereka membantu kita membunuh Wira dan kita menjanjikan barang yang mereka butuhkan. Ada kepentingan yang diincar masing-masing pihak di sini. Hanya saja, Wira sangat berpengaruh sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah.
Tentu saja bagus jika dia bisa dibunuh dan dibuat seolah-olah kecelakaan. Tapi, Wira nggak boleh mati di tangan keluarga kerajaan Monoma karena hal itu akan menimbulkan masalah. Tambah Kumar. Kedua putranya sontak mengernyit mendengarnya. Bab 887. Ayah, Wira ini nggak disukai keluarga kerajaan Nuala. Apa mungkin kerajaan Nuala akan menyatakan perang pada kerajaan Monoma karena dia? Tanya kedua putra Kumar, masih belum mengerti. Kumar mendengus lagi, lalu berkata, sudah ku bilang, di dunia ini kepentingan adalah yang terpenting. Nggak ada dendam dan kebencian yang sesungguhnya. Selama ada kepentingan, dendam bisa berubah menjadi persahabatan dan benci pun bisa berubah menjadi cinta. Kata-kata ini tidak nyaman didengar, tetapi jika menganalisisnya dengan cermat, itu memang ada benarnya. Di dunia ini, tidak ada yang namanya musuh sejati dan teman sejati. Setidaknya, begitulah situasi di pihak Kumar. Kalian pasti bingung. Tempo hari, Wira diutus menjadi duta bak orang buangan oleh istana. Raja Bakir juga berkata kalau dia nggak akan pernah memberdayakan Wira. Jadi, aku yakin istana nggak peduli dengan hidup dan mati Wira. Tapi, coba kalian pikirkan. Kalau Wira benar-benar mati di kerajaan Monoma, apa yang akan dilakukan orang-orang Wira? Misalnya saja para pengawalnya dan para bandit ini. Mereka pasti akan membalaskan dendam Wira, ujar Kumar. Mendengar itu, kedua putra Kumar merenungkannya sesaat. Kemudian, salah satunya berkata dengan ekspresi bingung. Tapi, apa mereka benar-benar akan bertindak sejauh itu hanya demi orang yang sudah mati? Kumar tersenyum dan berkata, waktu Raja Bakir menahan Wira di ibu kota, orang-orang ini saja sudah marah, apalagi kalau dia mati di kerajaan Monoma. Biarpun Wira mati, banyak orang yang mengaguminya saat dia masih hidup. Setelah dia mati pun, mereka nggak akan melupakannya begitu saja. Tapi, apa menurut kalian Raja Bakir akan melepaskan kesempatan bagus ini? Dia pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk membuat orang-orang Wira membenci kerajaan Monoma. Tambah Kumar. Kedua putra Kumar tercengang mendengar kata-kata ayah mereka yang sangat masuk akal. Jika Wira benar-benar mati di kerajaan Monoma, Raja Bakir tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saat itu, orang-orang Wira itu pasti akan bersatu untuk melawan kerajaan Monoma. Kalau begitu, apa Wira nggak bisa dibunuh? Tanya putra Kumar. Kumar menghela napas dan menjawab, kemungkinan begitu, kecuali kita bisa membuat kematiannya terkesan seperti kecelakaan. Yang pasti, keluarga kerajaan Monoma nggak akan bertindak. Wira terlalu kuat, dia nggak akan bisa dihadapi dengan cara biasa. Raja Monoma tahu jelas hal ini, jadi dia nggak akan menyerang Wira. Karena itu akan menyinggung kerajaan Nuala dan teman-teman Wira. Bahkan, kerajaan Agrel pun akan membela Wira. Kerajaan Monoma bakal hancur dengan mudah kalau kerajaan Nuala dan kerajaan Agrel bersatu. Tambah Kumar dengan frustrasi. Tampaknya, dia harus menyusun rencana baru. Ayah, jadi kita harus gimana? Apa kita cuma bisa menunggu dan berharap Wira kecelakaan sendiri? Tanya putra Kumar dengan cemas. Kumar tahu bahwa dia harus merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain lagi dalam masalah ini, apalagi menggantungkan harapannya pada takdir. Jadi, dia harus mengubah strategi. Sepertinya aku harus pergi ke istana, ujar Kumar. Salah satu putranya berkata dengan bingung. Untuk apa ayah ke istana? Bukannya keluarga Barus berniat menyelesaikan masalah pada sumbernya dengan membuat Raja Bakir jatuh sakit. Bagus, sekarang kita balas mereka dengan strategi yang sama, jawab Kumar. Mendengar ini, kedua putra Kumar sontak tertegun. Samar-samar terlintas beberapa tebakan di hati mereka. Bab 888. Kumar pun segera berangkat. Tak lama kemudian, dia telah berada di dalam kamar tidur Alina. Hanya saja, raut wajahnya terlihat sangat suram. Usai ragu-ragu sejenak, Kumar akhirnya berkata secara perlahan dengan nada serius. Alina, ini sudah waktunya kita bertindak. Pihak keluarga Barus sudah beraksi. Kalau kita nggak segera mencari cara untuk memajukan rencana, begitu keluarga Barus mendahului, peluang kita untuk menang benar-benar akan menghilang. Nada bicara Kumar terdengar agak gugup. Dia menatap ke arah Alina, lalu melanjutkan dengan nada serius. Alina, kita nggak bisa menundanya lagi. Besok pagi, carilah cara untuk meracuni Raja Bakir. Alina sangat terkejut hingga membelalakkan matanya. Dia segera bertanya dengan nada yang panik. Meracuni. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Apa nggak ada cara lain lagi? Akan tetapi, Kumar menjawab dengan tegas. Nggak ada. Aku sudah menjelaskan keuntungan dan risikonya padamu secara jelas. Kalau kamu nggak melakukannya, begitu kita kehilangan kesempatan ini, akhir yang menanti kita hanyalah maut. Pada saat itu, seluruh keluarga kita akan dibantai. Apa kamu benar-benar ingin melihat generasi Yahya hancur di tanganmu sendiri? Perkataan Kumar membuat ekspresi Alina lagi-lagi menjadi gelisah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa memejamkan mata dan mengangguk perlahan. Kemudian, dia pun berjanji. Baiklah, Kak, aku akan melakukannya seperti yang kamu katakan. Kumar sontak menghela napas lega. Dia mendongak, lalu berkata dengan raut wajah serius. Ini adalah obat yang baru kusiapkan.
Kamu ambil dulu. Kalau obat ini dikonsumsi dalam jangka waktu lama, kondisi tubuh Raja Bakir akan melemah secara bertahap. Mendengar hal ini, Alina pun bertanya dengan hati-hati. Jadi, maksudmu ini nggak akan membahayakan nyawa Raja Bakir? Kumar hanya menjawab dengan tegas, nggak akan untuk sementara ini. Saat ini, yang terpenting adalah membuat Raja Bakir sakit dulu, lalu kita akan menggerakkan para menteri untuk menekan Raja Bakir agar segera mengangkat putra mahkota. Usai berkata demikian, ekspresi Kumar tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia menatap Alina yang ada di depannya, lalu memerintahkan. Nantinya, kamu harus mengingatkan Yahya. Selama periode ini, dia harus menjaga sikap dan jangan sampai membuat masalah. Gelar putra mahkota masih belum benar-benar menjadi miliknya. Setelah menyampaikan segalanya, Kumar pun mengenakan topi jerami hitam dan berbalik keluar dari kamar tidur Alina. Kemudian, dia segera menghilang dari kegelapan malam hari. Alina menatap kepergian Kumar dengan khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menutup pintu kamar tidur secara perlahan dan bersiap untuk beristirahat. Keesokan paginya, Alina bangun lebih awal. Dia langsung menghampiri Yahya dan menyampaikan perkataan yang diucapkan oleh Kumar kemarin. Setelah itu, dia berpura-pura kelelahan dan kembali ke kamar tidur. Tidak lama kemudian, Alina mulai batuk ringan dan berpura-pura lemah. Dia terus berbaring di ranjang untuk beristirahat. Begitu Dayang pribadi melihat keadaan Alina, dia segera bertanya dengan khawatir. Selir Agung, apakah Anda baik-baik saja? Apakah saya perlu memanggil tabib untuk datang memeriksa keadaan Anda? Alina batuk beberapa kali, lalu berkata dengan suara pelan. Nggak usah. Suruh Yanti pergi mencari raja dan memberitahunya bahwa aku sedang sakit. Baik, Selir Agung, jawab si Dayang pribadi. Saat ini, Alina tengah berbaring di kamar tidurnya dengan perasaan gugup dan tidak nyaman dalam hatinya. Dia sedang mempertimbangkan bagaimana cara berbicara dengan Raja Bakir setelah bertemu dengannya nanti. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki di luar pintu. Raja Bakir berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Dia segera duduk di sisi ranjang dan memandang Alina dengan penuh perhatian. Setelah itu, dia bertanya dengan lembut. Alina, aku mendengar bahwa kamu sakit, jadi aku langsung datang untuk melihatmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kamu sudah membaik? Apa kamu sudah menyuruh tabib untuk memeriksamu? Bab 889. Hamba belum memanggil tabib. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Alina mendapati ekspresi Raja Bakir yang tiba-tiba menjadi serius. Suaminya pun berkata dengan tegas. Sembarangan, kamu ini sudah sakit parah. Kenapa masih belum diperiksa oleh tabib? Segera panggil tabib. Mendengar perkataannya, Alina segera menahan tangan Raja Bakir, lalu berkata dengan lembut. Yang Mulia, hamba sudah merasa jauh lebih baik karena Anda bisa datang kemari. Kalau Yang Mulia bersedia tinggal di sini untuk menemani hamba, itu akan lebih bermanfaat daripada diperiksa oleh tabib atau obat apapun. Saat ini, Alina terlihat memandang Raja Bakir dengan lembut dan bersikap manja. Melihat sikap selirnya, Raja Bakir pun berkata, Hehe, jadi kamu sakit karena merindukanku. Baiklah, malam ini aku akan menginap di kamarmu. Sampaikan ke yang lain. Kini, tatapan Alina tampak gembira dan gugup. Meskipun rencananya berhasil, dia tetap merasa tidak nyaman dalam hatinya. Keesokan paginya, Raja Bakir telah meninggalkan kamar tidurnya. Baru saja, Alina sengaja menambahkan obat yang diberikan oleh Kumar ke dalam sarapan Raja Bakir. Dengan cara ini, suaminya itu tidak akan langsung jatuh sakit karena datang ke tempatnya. Ini juga supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Seperti yang diharapkan, Raja Bakir langsung terlihat sangat lemah hanya dalam waktu 1,5 hari. Keesokan paginya, Raja Bakir datang seperti biasa untuk menghadiri upacara. Akan tetapi, dia terlihat tidak bersemangat dan letih, seolah-olah sangat tertekan. Wajahnya juga sangat pucat, bahkan terkadang menguap. Saat para menteri melihat situasi ini, mereka sontak menjadi sangat cemas. Seorang menteri utama yang berada di paling depan terlihat ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Kalau ada yang perlu dilaporkan, segeralah. Kalau nggak ada, silakan bubar, ujar Raja Bakir sambil melambaikan tangannya. Raut wajahnya tampak agak lelah dan tidak sabaran. Menteri utama yang berada di depan segera membungkuk untuk memberi hormat, lalu berkata dengan sikap yang sangat sopan. Yang Mulia, ada sesuatu ingin hamba sampaikan. Katakanlah, ujar Raja Bakir dengan tenang. Setelah ragu-ragu sejenak, menteri utama itu pun berkata dengan hati-hati. Yang Mulia, menurut hamba, ini sudah waktunya untuk mempersiapkan pengangkatan putra mahkota. Begitu Raja Bakir mendengar ini, alisnya sontak berkerut dan ekspresinya berubah menjadi kesal. Kemudian, dia berkata dengan suara dalam. Mengangkat putra mahkota, kenapa kamu tiba-tiba membahas ini? Apakah kamu berpikir bahwa ajalku sudah dekat? Para menteri langsung ketakutan ketika mendengar perkataan Raja Bakir, bahkan merinding. Raut wajah mereka sontak berubah menjadi sangat cemas, lalu mereka segera berlutut di lantai. Menteri utama sendiri juga terkejut. Dia buru-buru menjelaskan. Yang Mulia, hamba tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja, Yang Mulia terlihat tidak sehat belakangan ini. Hamba menduga ini pasti karena Yang Mulia terlalu sibuk. Mungkin setelah putra mahkota diangkat, dia bisa membantu Yang Mulia untuk mengurus beberapa urusan istana.
Dengan begitu, Yang Mulia bisa lebih banyak beristirahat dan menjaga kesehatan Anda. Usai Menteri Utama berkata demikian, suasana di sekitar menjadi sunyi. Raja Bakir masih menunjukkan ekspresi yang serius, lalu dia menutup mulutnya untuk batuk ringan. Dia melirik sekilas Menteri Utama di dalam aula dan bertanya dengan nada serius. Siapa lagi yang setuju untuk mengangkat putra mahkota? Para menteri tampak gugup dan merasa sangat tidak nyaman. Entah apa alasan Raja Bakir tiba-tiba bertanya seperti ini. Mereka berekspresi sangat serius sembari menundukkan kepala. Mereka sama sekali tidak berani menatap Raja Bakir secara langsung. Saat ini, Raja Bakir hanya melirik mereka dengan dingin, lalu meninggalkan aula. Hanya saja, isu pengangkatan putra mahkota menjadi makin ramai dibicarakan. Bab 890. Wira tentu tidak mengetahui apa yang terjadi di istana. Pada saat ini, dia telah tiba di luar ibu kota kerajaan Monoma. Tidak jauh dari sana, Rizka telah menunggunya. Begitu melihat Rizka, Wira langsung menyapa sambil tersenyum. Putri Rizka, kita bertemu lagi. Mendengar itu, Rizka juga menanggapi sembari tersenyum. Aku sudah mendengarnya, perjalananmu penuh rintangan untuk bisa sampai di sini. Tapi, untungnya kamu sudah tiba di ibu kota sekarang, jadi kamu sudah aman. Wira kembali menjawab sambil tersenyum. Benar, aku sangat yakin bahwa keamananku terjamin di ibu kota ini. Sementara itu, Rizka malah mengerucutkan bibirnya dan berkata, tapi, kamu jangan terburu-buru. Kali ini, kerajaan Monoma nggak terlalu suka dengan duta sepertimu. Kalau ingin menegosiasikan perdamaian, kamu harus pandai bermain kata-kata. Begitu mendengar perkataan wanita itu, Wira tak kuasa berkata sambil tersenyum. Kakakmu itu benar-benar orang yang licik. Rizka sontak mengedipkan matanya yang besar dan lucu, lalu tak kuasa bertanya. Apa maksudmu? Wira pun menjelaskan, kakakmu baru saja naik tahta menjadi Raja Monoma. Orang yang bekerja untuknya adalah para menteri tua yang setia pada ayahmu. Mereka semua memiliki hak untuk berbicara. Sebagai raja baru, ada beberapa orang yang nggak bisa disinggung olehnya. Itu sebabnya, dia memintaku untuk membujuk dan menekan mereka. Ini benar-benar strategi yang cerdik. Wira mampu memahami maksud terselubung Taufik. Bukan hanya itu, Taufik pasti akan memberitahu para menteri bahwa dia tidak tahu bagaimana cara memutuskan masalah ini dan meminta mereka untuk berdiskusi bersama. Hasil dari diskusi ini tentunya akan menciptakan berbagai kontroversi. Dengan demikian, drama akan terjadi. Wira tiba-tiba teringat dengan perdebatan antara ahli strategi militer zaman kuno yang melawan sekelompok cendekiawan. Mungkinkah dia akan mengikuti jejak mereka? Tak lama kemudian, Rizka pun terkekeh-kekeh dan berkata, mengenai hal ini, aku kurang tahu. Tapi, negosiasi perdamaian pasti akan dilakukan. Jadi, mohon bantuan Tuan Wira untuk hal ini. Wira hanya bisa menghela napas dan tidak berkomentar lebih lanjut. Lantaran sudah datang kemari, dia tentu saja harus menyelesaikan urusan ini. Segera setelah itu, Rizka pun membawa Wira ke penginapan. Beristirahatlah dengan baik hari ini, kumpulkan energimu. Usai berkata demikian, Rizka langsung beranjak pergi. Wira hanya menanggapi dengan senyuman dan tidak terlalu peduli. Sebab, dia tahu bahwa kerajaan Monoma tidak akan langsung menyerangnya. Sang komandan kerajaan Monoma, Resvan, adalah pengecualian. Hanya saja, setelah melihat trik yang digunakan Resvan, Wira tidak begitu khawatir lagi. Seseorang yang bisa menggunakan trik seperti itu, mungkin bukan tipe orang yang berani menghadapi Wira secara langsung. Itu sebabnya, krisis kali ini dapat dikatakan sudah teratasi. Keesokan paginya, Wira mendapati prajurit kerajaan Monoma yang menjemputnya. Wira dan Danu langsung diantar menuju istana kerajaan Monoma olehnya. Begitu tiba di istana, prajurit itu berkata dengan hormat. Tuan Wahyudi, Anda sudah tiba di istana. Kemudian, dia pun langsung meninggalkan mereka. Setelah itu, Wira dan Danu melangkah masuk ke dalam aula istana. Saat melihat sekeliling, lebih dari 20 orang tengah duduk bersila di atas bantal dan menatap ke arahnya. Wira hanya tersenyum melihat situasi ini, sepertinya akan ada debat intelektual. Dia tidak terlalu peduli dan langsung berjalan masuk sembari tersenyum. Akan tetapi, begitu Wira masuk, seorang pria tua yang tidak jauh dari pintu tampak bangkit sambil bertanya. Apakah kamu adalah duta dari kerajaan Nuala, Wira Darmadi? Wira langsung menjawab seraya mengangguk. Iya. Tidak disangka, pria tua itu malah berkata, kamu cukup bernyali. Beraninya kalian hanya datang berduaan ke kerajaan Monoma sebagai duta. Apakah kalian meremehkan kerajaan Monoma? Bab 891. Umumnya, duta akan memiliki timnya sendiri dan setidaknya terdiri dari belasan orang. Akan tetapi, Wira dan Danu hanya datang berduaan. Itu sebabnya, wajar jika orang-orang ini kesal. Mereka merasa bahwa kerajaan Nuala telah meremehkan kerajaan Monoma. Sementara itu, Wira menanggapi sambil tersenyum. Banyak orang yang datang bukan berarti menghormati kalian. Apalagi, kenapa kerajaan Nuala harus menghormati kerajaan Monoma? Perkataan Wira langsung membuat ekspresi semua orang berubah. Kurang ajar, jangan kira karena kamu adalah duta, kami nggak berani membunuhmu. Ancam pria tua itu. Ketika Wira mendengar ini, dia langsung berkata sambil tersenyum. Membunuhku, silakan saja. Kalau membunuhku memberi manfaat bagi kalian, aku bersedia dibunuh.
Sayangnya, membunuhku nggak akan menguntungkan kalian. Pak Tua, kamu ini sudah berumur. Jangan terlalu emosian, sikapmu ini hanya akan membuatmu terlihat nggak bijak, ujar Wira yang sama sekali tidak sungkan. Kata-kata Wira membuat pria tua itu terlihat sangat kesal. Dia tentu tahu bahwa Wira sedang mengejeknya dan menyebutnya sebagai pria tua panas hati yang sama sekali tidak dewasa. Pada saat ini, lagi-lagi ada pria tua lain yang berdiri dan berkata dengan nada dingin. Wira, kata-katamu memang tajam. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Kamu hanyalah orang buangan kerajaan Nuala. Setelah datang ke kerajaan Monoma, beraninya kamu begitu lancang. Kalaupun membunuhmu, kerajaan Nuala juga nggak akan peduli. Wira bersikap tenang dan hanya berkata, oh, iya, kerajaan Nuala mungkin nggak akan peduli pada individu sepertiku, tapi, mereka nggak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk menyerang kerajaan Monoma. Nyawaku mungkin nggak berharga, tapi aku di sini untuk mewakili harga diri kerajaan Nuala. Sebagai seorang duta, kalau aku mati di sini, meskipun kerajaan Nuala nggak peduli padaku, mereka tetap akan mengirim pasukan. Pada akhirnya, harga diri lebih penting dari segalanya, bukan? Timpal Wira. Begitu mendengar perkataan Wira, pria tua itu mengernyit dan tentu memahami maksudnya. Apabila mereka membunuh Wira, kalaupun kerajaan Nuala tidak ingin benar-benar berperang, mereka tak akan punya pilihan nantinya. Seperti yang dikatakan Wira, ini adalah masalah harga diri. Pada saat ini, lagi-lagi ada seorang pria tua yang berdiri. Dia berkata dengan angkuh. Kalaupun kerajaan Nuala dan kerajaan Monoma berperang, kami juga nggak takut. Tuan Wira, kedatanganmu kali ini adalah untuk menegosiasikan perdamaian, kan? Syarat dari kami sangat sederhana, yaitu serahkan Provinsi Suntra. Dengan begitu, kami nggak akan memulai perang. Hahaha, ini benar-benar ucapan yang berani. Memberikan Provinsi Suntra kepada kalian. Apakah kalian bisa mengelolanya? Bukan hanya jarak antara kerajaan Monoma dan Provinsi Suntra yang jauh, kalaupun dekat, kalian juga nggak akan bisa mengelolanya. Ucap Wira. Kemudian, Wira melanjutkan, apalagi, kali ini aku datang untuk bernegosiasi, bukan untuk menyerahkan wilayah. Kalian harus paham, kalau negosiasi ini gagal, paling-paling hanya akan terjadi perang. Siapa yang akan menang masih belum pasti sekarang. Wira menunjukkan ekspresi tidak peduli. Ini adalah lelucon. Menyerahkan Provinsi Suntra, ini benar-benar sebuah lelucon besar. Akan tetapi, pria tua itu kembali berbicara dengan nada merendahkan. Oh ya, aku mendengar bahwa Raja Kerajaan Nuala sedang terbaring sakit sekarang. Apa kalian berani berperang melawan kami? Wira malah berkata, hahaha, Raja Bakir sama sekali nggak perlu ikut serta dalam perang, bahkan nggak perlu bersaing dengan kerajaan Monoma. Kami hanya perlu mempertahankan Provinsi Suntra. Hanya dalam waktu setengah tahun, kalian pasti nggak akan sanggup bertahan. Kerajaan Nuala memiliki tanah yang luas dan banyak bahan pangan. Kami mungkin adalah kerajaan yang paling nggak takut untuk berperang di dunia. Timpal Wira. Kata-kata Wira jelas tidak salah. Letak geografis kerajaan Nuala sangat menguntungkan, bahkan jauh lebih kuat daripada kerajaan Agrel, kerajaan Nuala, maupun kerajaan Soka. Meskipun kas negara tidak melimpah, apabila benar-benar terjadi perang, kerajaan Nuala pasti dapat bertahan lebih lama daripada yang lainnya. Kalian mungkin mampu bertahan, tapi masih ada kerajaan Agrel. Mereka seharusnya sudah ingin menaklukkan dataran tengah sejak lama. Ujar si pria tua itu sembari tersenyum dingin. Perkataan ini hanya membuat Wira menggeleng sembari berkata. Aku benar-benar kecewa karena kamu berkata seperti itu. Aku kira, setelah melalui banyak masalah, pemikiran orang-orang dari kerajaan Monoma akan berkembang. Tapi, kenapa aku hanya melihat orang-orang berpikiran sempit hari ini? Bab 892. Usai Wira berkata demikian, pria tua itu masih ingin berbicara, tetapi dia langsung mendapat tanggapan tegas dari Wira. Apa kamu kira, kerajaan Agrel akan bekerja sama dengan kerajaan Monoma untuk menaklukkan kerajaan Nuala? Nggak usah membahas dulu apakah bisa menang, berapa banyak pasukan yang dibutuhkan untuk menaklukkan kerajaan Nuala. Sudahkah kamu menghitungnya? Tanya Wira. Segera setelah itu, Wira melanjutkan dengan lugas. Dengan mempertimbangkan hal ini, lebih baik kami yang bersekutu dengan kerajaan Agrel dan menghancurkan kerajaan Monoma, kan? Nggak usah banyak-banyak, kerajaan Nuala bersedia memberikan 2/3 wilayah kerajaan Monoma kepada kerajaan Agrel. Aku yakin mereka pasti akan setuju. Sementara itu, wajah orang itu terlihat makin kesal. Dia pun berkata dengan tegas. Kami juga bisa menyerahkan 2/3 wilayah kerajaan Nuala kepada kerajaan Agrel. Namun, setelah kata-kata tersebut diucapkan olehnya, Wira malah makin gembira. Dia segera berkata. Konyol, apakah kalian benar-benar ingin berperang melawan kerajaan Nuala? Baiklah, kami akan menantikannya. Kita lihat saja, apakah kerajaan Agrel akan membantu kerajaan Nuala atau kerajaan Monoma. Usai mengatakan itu, Wira bersiap untuk pergi. Saat ini, lagi-lagi ada orang yang berdiri dan berkata sambil tersenyum. Tuan Wira, ini hanyalah candaan, untuk apa kamu begitu serius? Hanya saja, kerajaan Nuala mengutusmu datang kali ini untuk bernegosiasi. Apakah kamu ingin bernegosiasi dengan sikap seperti ini? Bukankah itu terlalu merendahkan martabat kerajaan Nuala?
Wira meliriknya sekilas dan langsung memaki. Martabat. Di aula besar ini, ada berapa banyak orang yang punya martabat? Kemudian, Wira pun menimpali, bisa-bisanya kalian membahas tentang martabat negara. Memangnya kalian punya? Aku adalah duta dari kerajaan Nuala, tapi bagaimana kalian memperlakukanku? Kita baru saja bertemu dan kalian langsung berbicara dengan cara seperti ini. Sikap kalian benar-benar telah memalukan kerajaan Monoma. Begitu mendengar perkataan Wira, raut wajah orang-orang itu terlihat makin suram. Mereka memang ingin menantang Wira, tetapi ucapan pemuda itu membuat mereka sangat malu. Tidak jauh dari sana, seseorang kembali berdiri dan bertanya. Kata-katamu sangat tajam. Kerajaan Nuala sungguh telah berusaha keras dengan mengutusmu kemari. Tapi, semua kata-katamu ini nggak berguna. Kami hanya ingin bertanya tentang satu hal, bagaimana cara kerajaan Nuala ingin bernegosiasi kali ini. Wira hanya menjawab dengan tenang, kita bisa saja menegosiasikan perdamaian, cukup dengan menarik masing-masing pasukan saja. Kenapa? Apakah kerajaan Monoma benar-benar berani meminta Provinsi Suntra? Setelah mendengar perkataan Wira, orang itu kembali berkata sambil tersenyum. Kalau ini satu-satunya cara kita bernegosiasi, bukannya itu terlalu nggak tulus. Syarat dari kami sangat sederhana, setidaknya harus menjalin perdagangan bebas. Wira sontak paham, jadi inilah maksudnya. Akan tetapi, Wira tidak dapat mengambil keputusan sendiri dalam hal ini. Syarat ini juga nggak mungkin kami terima. Setiap negara memiliki ekonominya sendiri. Untuk apa menjalin perdagangan bebas? Kerajaan Nuala memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, jadi nggak perlu memasok dari negara manapun, tolak Wira. Kemudian, Wira pun bertanya. Selain itu, kalaupun menjalin perdagangan bebas, apa yang bisa kerajaan Monoma tawarkan? Apa kalian memiliki sesuatu yang bisa menjadi sorotan dan perhatian di kerajaan Nuala? Usai berkata demikian, Wira mendengus dingin dan tersenyum acuh tak acuh. Kerajaan Monoma benar-benar lucu. Mereka bisa-bisanya berhayal seperti ini. Sementara itu, raut wajah dari orang-orang yang mendengar perkataan Wira tampak berubah. Namun, Wira malah menimpali. Apa kamu mengira aku akan datang untuk bernegosiasi dengan sikap ramah? Itu benar-benar lucu. Bukan hanya itu, Wira juga menjelaskan. Sejujurnya, bukan nggak mungkin bagi kita untuk menjalin perdagangan bebas. Tapi, setidaknya kerajaan Monoma memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh kerajaan Nuala, kan? Kalian nggak perlu membahas ini denganku. Rundingkan saja dengan Kementerian Perekonomian Kerajaan Nuala. Kalau mereka setuju, aku nggak akan keberatan. Setelah itu, Wira pun mendengus dingin. Hal ini membuat mereka makin kesal hingga menunjukkan ekspresi sangat suram. Pada saat ini, banyak di antara orang-orang ini yang tidak tahu harus berkata apa kepada Wira. Menurut mereka, Wira yang ada di hadapan mereka ini sangat pandai berbicara. Pemuda ini benar-benar mampu menyangkal semua perkataan mereka. Setelah melihat sekeliling, Wira lagi-lagi berkata. Jadi, apakah masih ada yang ingin kuberi pelajaran? Wira pun kembali melihat sekeliling. Saat ini, semua orang terlihat emosi, tetapi sayangnya, mereka sama sekali tidak tahu harus mengatakan apa. Hanya saja, meskipun mereka tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, Wira tetap mampu melontarkan lebih banyak. Bab 893. Wira menjelaskan, semuanya, aku tahu kalian merasa kesal dan ingin menekan kerajaan Nuala. Aku juga tahu bahwa kerajaan Monoma hanya sebatas sudut yang terpinggirkan. Kalian benar-benar tertekan oleh rasa frustrasi selama bertahun-tahun. Tapi, ini bukan saatnya bagi kalian untuk memuaskan keinginan dengan mencaci maki, bahkan menindasku. Semua ini nggak ada artinya. Setelah aku menerima segala bentuk penindasan dan kehilangan harga diri di kerajaan Monoma, bahkan kehilangan martabat kerajaan Nuala, paling-paling aku hanya akan dihukum mati setelah kembali. Tapi, apa kalian pernah memikirkan, apa yang bisa kalian capai dengan melakukan ini? Bukannya itu, hanya bisa memuaskan hati kalian sejenak? Tanya Wira. Kemudian, pemuda itu kembali berkata, lebih dari itu, kerajaan Monoma tetap saja adalah kerajaan Monoma, begitu pula dengan kerajaan Nuala. Nggak akan ada perubahan apapun. Kalian tetaplah sudut yang terpinggirkan. Kalian tetap nggak memiliki kekuatan militer yang tangguh seperti kerajaan Nuala. Kalian tetap nggak berani menyerang kerajaan Nuala. Daripada berdebat nggak berarti di sini, lebih baik fokus pada nasib bangsa kalian sendiri. Tegas Wira. Bagaimanapun, kalian berada di posisi yang tinggi sehingga hidup dalam kemakmuran. Tapi, di dunia ini masih banyak orang yang hidup dalam keadaan mengungsi dan nggak memiliki tempat tinggal. Keluarga Nuala menghadapi kenyataan ini, tapi keluarga Monoma malah memilih untuk menutup mata. Ujar Wira secara belak-belakan. Setelah itu, Wira melanjutkan, semuanya, kalian adalah cendekiawan yang menjadi pejabat dan penguasa. Aku yakin kalian pasti tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang nggak seharusnya dilakukan. Menurutku, berdebat tanpa tujuan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Tapi, apa yang seharusnya kalian lakukan adalah mementingkan negara dan rakyat. Wira menjelaskan panjang lebar dengan tenang. Begitu mendengar perkataannya, semua orang tampak terkejut. Mereka memandang Wira dengan hati yang tersentuh. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ucapan ini akan dilontarkan oleh Wira.
Sastrawan macam apa ini? Mereka masih ingin berdebat dengan Wira, bahkan ingin mempermalukan pemuda itu. Akan tetapi, orang ini ternyata tidak memikirkan hal itu, melainkan fokus pada kepentingan rakyat. Ini adalah kesenjangan di antara mereka. Mereka semua adalah cendekiawan yang cerdas sehingga paham bahwa mereka harus berkontribusi untuk negara sendiri. Mereka harus membuat rakyat hidup nyaman dan juga membuat negara makin kaya dan kuat. Akan tetapi, semangat seperti ini sudah lama terkikis dalam kenyamanan mereka. Mereka memang ingin mempermalukan Wira sejak awal. Namun, mereka juga sadar bahwa itu tidak akan mengubah apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Wira, itu hanya akan membuatnya kehilangan harga diri saja. Namun, apa kenyataannya? Memangnya kenapa jika Wira kehilangan harga diri? Selain hanya merasa puas dalam hati, itu tidak akan memberikan efek apapun. Saat ini, di balik aula, Taufik telah berdiri di sana sejak awal. Dia tak kunjung muncul karena ingin mendengarkan debat antara Wira dan para menteri. Seperti yang dikatakan oleh Wira, para menteri tua ini terlalu membanggakan prestasi sendiri. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan nasib kerajaan Monoma. Berperang, Taufik tidak pernah menginginkannya. Di dunia ini, kerajaan Nuala adalah yang terbaik dalam peperangan, diikuti oleh kerajaan Agrel, setelah itu barulah kerajaan Monoma. Sementara itu, kerajaan Soka sebenarnya lebih pantas disebut sebagai daerah perbatasan dibandingkan sebuah negara. Wilayah mereka terus tertutup salju sepanjang tahun. Tempat seperti itu bahkan membuat kerajaan Monoma malas untuk merebutnya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana bisa mereka berperang melawan kerajaan Nuala? Akan tetapi, banyak orang tidak mengerti prinsip ini. Hari ini, mereka akhirnya sepenuhnya sadar melalui perkataan Wira. Sembari memikirkan hal tersebut, Taufik pun perlahan berjalan keluar dan bertanya sambil tersenyum. Sepertinya kalian sudah mencapai kesepakatan. Bab 894. Taufik tampak berjalan keluar. Perkataannya barusan membuat semua orang tersadar kembali. Hormat kepada Yang Mulia. Semua orang buru-buru memberi hormat. Sementara itu, Wira juga menangkupkan tangannya ke arah Taufik dan menyapa. Duta Kerajaan Nuala memberi hormat kepada Raja Monoma. Kemudian, dia melirik Taufik sekilas. Pria ini ternyata seumuran dengannya dan masih sangat muda. Namun, Wira dapat melihat ambisi dari sorot matanya, serta kepercayaan diri seorang raja. Dia juga pernah melihat tatapan yang sama dari Senia. Akan tetapi, Wira tidak pernah melihatnya dari Raja Bakir. Saat ini, Taufik berkata sambil tersenyum. Kalian nggak perlu sungkan. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Wahyudi sangat luar biasa. Setelah bertemu langsung denganmu hari ini, ternyata kamu memang luar biasa. Kemudian, Taufik melirik semua orang sambil bertanya. Apakah kalian semua telah mencapai kesepakatan untuk berperang atau berdamai dengan kerajaan Nuala? Begitu Taufik melontarkan pertanyaan ini lagi, mereka yang ingin berperang tentu tidak tahu harus menjawab apa. Akan tetapi, orang-orang yang tidak berniat untuk berperang sejak awal segera melangkah keluar dan mengemukakan pendapat mereka. Yang Mulia, ini hanya kesalahpahaman antara kita dan kerajaan Nuala, jadi kita tentu tidak perlu berperang. Kita hanya perlu meluruskan kesalahpahaman ini saja. Benar, Yang Mulia, pada saat ini, kita tidak perlu berperang melawan kerajaan Nuala. Sementara itu, orang-orang yang mendukung terjadinya peperangan tidak dapat berkata apapun. Begitu melihat situasi ini, Taufik merasa sangat puas. Segera setelah itu, dia berkata, baiklah, kalau begitu, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kerajaan Monoma setuju untuk damai kali ini. Pada saat yang sama, kerajaan Monoma juga akan mengirim duta ke ibu kota kerajaan Nuala untuk membahas tentang perdagangan bebas. Kalian semua pasti sudah lelah, kembalilah untuk beristirahat. Wira, harap ikut denganku, timpal Taufik. Usai berkata demikian, Taufik langsung pergi ke belakang. Sementara itu, Wira tampak mengedipkan mata. Dia tidak menolak permintaan tersebut dan mengikuti di belakangnya. Taufik langsung kembali ke istananya sendiri dan Wira pun mengikutinya. Taufik melirik pengawal di sekitarnya, lalu memerintahkan. Kalian semua pergilah. Kemudian, Taufik duduk di dalam sambil tersenyum. Dia memandang Wira dengan kagum, lalu berkata, Tuan Wahyudi, silakan duduk. Wira sama sekali tidak bersikap sungkan. Usai menangkupkan tangan untuk mengucapkan terima kasih, dia pun langsung duduk. Taufik segera memuji. Perkataanmu barusan sungguh membuatku terkejut. Wira, kamu benar-benar seorang jenius. Jujur saja, seandainya kalau kamu lahir di kerajaan Monoma, itu akan sangat baik. Perkataan Taufik bukanlah pujian semata, melainkan diungkapkannya secara tulus. Dia benar-benar merasa bahwa Wira adalah seorang jenius. Sejujurnya, Taufik sangat menginginkan orang berbakat seperti Wira untuk membantunya. Saat ini, Wira berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujian Raja Monoma. Sementara itu, Taufik melambaikan tangan seraya berkata, aku yang seharusnya berterima kasih atas hari ini. Wira, kalau bukan kamu, para orang tua itu mungkin masih belum menyadarinya. Wira malah melambaikan tangan sembari berkata, ini sudah seharusnya kulakukan. Bagaimanapun, aku juga melakukannya demi diri sendiri. Mendengar ini, Taufik sontak tertawa terbahak-bahak seraya berkata, kamu sama sekali nggak munafik. Aku suka sifatmu.
Raja Monoma, kamu nggak mungkin memanggilku kemari hanya untuk mengucapkan terima kasih, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Taufik pun ikut tersenyum, lalu berkata, tentu saja bukan. Kamu begitu cerdas, jadi pasti tahu apa yang ingin kukatakan, kan? Bab 895. Wira mengangguk dan menyahut. Pasti karena masalah keluarga Juwanto, kan? Ekspresi Taufik menjadi serius saat mendengar Wira menyebut keluarga Juwanto. Taufik berujar. Campur tangan keluarga Juwanto dalam pemerintahan kerajaan Monoma sudah mendarah daging. Bahkan, urusan pasukan militer kerajaan Monoma juga dirundingkan dengan keluarga Juwanto. Masalah ini membuatku pusing. Taufik mengungkapkan ketidakpuasannya. Siapapun akan merasa tidak puas jika menghadapi masalah seperti ini. Seorang raja pasti tidak senang saat orang luar mencampuri urusan pemerintahannya. Wira tersenyum dan menimpali. Keluarga Juwanto memang ambisius. Taufik mengangguk dan berucap, kematian ayahku pasti berhubungan dengan keluarga Juwanto. Mereka pikir mereka berhasil menyembunyikannya. Tapi, setelah memikirkannya, aku benar-benar nggak bisa menemukan orang lain selain mereka. Taufik sama sekali tidak menutupinya dari Wira. Bagi Taufik, Wira sangat pintar. Sekalipun berusaha menutupinya, Wira pasti bisa menyadarinya. Jadi, lebih baik Taufik langsung mengungkapkan semuanya. Keluarga Juwanto memperalat kerajaan Monoma untuk menggantikan posisi Raja Bakir. Mereka memang cukup hebat. Tapi, kalau kerajaan Monoma benar-benar mengikuti perintah mereka, sepertinya tujuan mereka akan segera tercapai, ucap Wira. Taufik mengangguk dan berkata, aku tahu orang licik pasti nggak akan bersedia mengorbankan keuntungannya. Hanya saja, Tuan Wahyudi, apa kamu punya cara agar aku bisa melepaskan diri dari keluarga Juwanto yang keji ini? Taufik sangat frustrasi setiap memikirkan masalah ini. Itulah sebabnya, dia mencari Wira untuk membantunya. Wira tersenyum dan menyahut. Masalah ini memang agak rumit, tapi bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Daripada tarik ulur, lebih baik langsung dihabisi saja. Dihabisi? Apa maksudmu dengan mengandalkan kekuatan kerajaan Nuala? Tanya Taufik. Dia terkejut saat mendengar maksud dari ucapan Wira. Wira mengangguk dan menjawab. Benar, rencana yang paling cocok saat ini adalah menyelesaikan masalah pada sumbernya. Dengan begitu, kalian baru bisa menggagalkan siasat keluarga Juwanto. Apa kamu mengerti maksudku? Tentu saja Taufik mengerti, namun, rencana ini sangat sulit dijalankan. Hal ini karena keluarga Juwanto merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Nuala. Bahkan, kekayaan keluarga Juwanto yang melimpah hampir setara dengan seluruh kerajaan Monoma. Bagaimanapun, kekayaan keluarga Juwanto sudah diwariskan selama ratusan tahun. Kerajaan Nuala memang terus terpuruk, tetapi keempat keluarga besar sama sekali tidak terpengaruh. Selama ini, keluarga Juwanto terus berkembang dengan stabil dan sampai sekarang bisa dikatakan bahwa kekuatan keluarga Juwanto sangat mengerikan. Kalau tidak, keluarga Juwanto juga tidak mungkin mampu mencampuri pemerintahan keluarga Juwanto. Rencana ini, takutnya nggak semudah itu dijalankan. Keluarga Juwanto, bukan lawan yang lemah, kan? Ujar Taufik. Namun, Wira malah tersenyum dan menimpali. Keluarga Juwanto memang sulit dilawan, tapi pasti ada yang ingin menjatuhkan keluarga Juwanto. Lagi pula, bukannya masih ada Raja Bakir. Taufik langsung tertawa setelah mendengar ucapan Wira, lalu berkomentar. Ternyata, ini maksudmu. Benar, keempat keluarga besar makin kuat, sepertinya raja kalian juga mulai resah, kan? Kali ini, keluarga Juwanto berencana untuk merebut kekuasaan kerajaan Nuala. Kalau Raja Bakir tahu rencana ini, keluarga Juwanto pasti akan celaka. Keluarga Juwanto memang kaya raya, tetapi kemampuan bertempur mereka masih terlalu lemah. Keluarga besar seperti ini mempunyai kekuatan tempur yang tersembunyi. Hanya saja, jumlahnya terbatas. Jadi, jika dibandingkan dengan ratusan ribu pasukan kerajaan Nuala, kekuatan pasukan keluarga besar sama sekali tidak ada apa-apanya. Sekalipun keluarga Juwanto sangat kaya, mereka pasti akan dihabisi oleh ratusan ribu pasukan dengan mudah. Taufik tiba-tiba melanjutkan. Wira, kamu menyusun rencana untuk kami dan kerajaan Nuala. Tapi, aku penasaran, apa tujuanmu melakukan semua ini? Sebenarnya, Taufik bukan penasaran, lebih tepatnya dia merasa takut. Alasannya karena Wira terlalu pintar. Wira bisa memperkirakan segala sesuatu dengan tepat. Jika suatu hari nanti Taufik berselisih dengan Wira, Taufik pasti tidak bisa hidup tenang.